Kota Mobagu, sebuah kota strategis yang berlokasi di jantung Provinsi Sulawesi Utara. Mari kita kenali lebih dekat potret dan potensi kota ini. Secara geografis, kota Mobagu terhampar seluas 108,89 km persegi. Dengan populasi mencapai 123.146 jiwa, kota ini memiliki kepadatan penduduk 1.131 jiwa per kilometer persegi. Secara administratif, pemerintahannya terbagi dalam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Mobagu Utara, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kecamatan Kota Mobagu Barat, dan Kecamatan Kota Mobagu Selatan dengan 33 desa dan kelurahan. Sebagai landasan program pembangunan yang tepat sasaran, data menjadi kunci. Tercatat, sebanyak 18.269 keluarga atau 48.242 individu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai penerima manfaat. Ini adalah fokus utama pemerintah kota untuk terus meningkatkan kesejahteraan warganya. Kota Mobagu diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Beberapa anak sungai seperti Motoboy, Kopandakan I, Yantaton, dan Katulidan menjadi sumber air baku utama yang menghidupi kota. Potensi ini terus dikelola melalui infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikianlah profil singkat Kota Mobagu. Sebuah kota yang terus bertumbuh dengan memahami karakteristik geografis, data sosial, dan potensi alamnya sebagai modal utama untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih sejahtera. Proyek transformasi layanan air bersih yang kami gagas tidak berdiri sendiri. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mobagu dalam mendukung visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan kota Mobagu bersahabat, sebuah kota yang berkemajuan, sejahtera, berbudaya, dan inovatif. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu pilar utamanya tertuang dalam misi kedua pemerintah kota, yaitu pengembangan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini kemudian kami terjemahkan ke dalam arah kebijakan yang konkret dan terukur, yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang meliputi jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Berangkat dari komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, khususnya pada sektor air bersih, proyek Simespam hadir sebagai wujud nyata dari misi tersebut. Komitmen inilah yang menjadi landasan strategis dan mandat bagi setiap langkah yang kami ambil dalam menjalankan proyek perubahan ini. Inisiatif ini lahir untuk menjawab sebuah tantangan mendasar dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kota Mobagu yang kami identifikasi sebagai kelumpuhan sistem informasi. Kelumpuhan ini tercermin dalam data yang sangat nyata di lapangan. Hanya 39,5% sambungan rumah yang terverifikasi aktif dari total yang dibangun. Ini berarti 60,5% aset vital kita tidak termonitor secara efektif. Dampaknya langsung terasa pada 18.269 keluarga berpenghasilan rendah, dan yang paling membahayakan, adanya risiko kesehatan akibat kontaminasi E. coli yang tinggi sebesar 188 CFU per 100 ml. Maka, gagasan utama kami adalah melakukan transformasi tata kelola dari reaktif menjadi proaktif. Solusinya adalah Simespam, sebuah dashboard digital terpadu berbasis real time. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh data, mulai dari data operasional, aset, kualitas air, hingga keluhan pelanggan untuk menciptakan landasan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti. Inilah fondasi proyek perubahan kami.
mengubah kelumpuhan sistem menjadi sebuah kekuatan berbasis data untuk layanan air bersih yang lebih baik. Berdasarkan tantangan yang ada, proyek perubahan ini memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu mewujudkan sistem monitoring dan evaluasi layanan air bersih yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SPAM dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota Mobagu. Dari tujuan tersebut, proyek ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata yang menyentuh 3 pilar utama. Pertama, bagi Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis, manfaatnya adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kemampuan deteksi dini masalah di lapangan. Kedua, bagi pemerintah daerah, manfaatnya adalah peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan landasan untuk perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Dan yang paling utama, bagi masyarakat, manfaatnya adalah adanya jaminan kualitas dan kontinuitas layanan air bersih. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan dan penurunan beban ekonomi bagi keluarga. Salah satu temuan paling krusial dari analisis awal kami adalah tingginya tingkat inaktivitas sambungan rumah. Grafik ini secara gamblang menunjukkan adanya kesenjangan yang masif di beberapa wilayah, di mana jumlah sambungan yang tidak aktif jauh melampaui yang aktif. Dari data ini, kami mengidentifikasi beberapa wilayah sebagai hotspot kegagalan layanan. Ini adalah zona-zona kritis yang tingkat kegagalan layanannya sangat tinggi dan memerlukan intervensi segera melalui sistem monitoring terintegrasi yang sedang kita uji coba. Sebagai contoh, di Kelurahan Biga, situasinya sangat mengkhawatirkan. 97,3% dari total sambungan yang ada berada dalam kondisi tidak aktif. Ini adalah sebuah potret kegagalan layanan yang hampir total. Contoh berikutnya adalah Desa Kobo Kecil, yang juga menjadi lokasi pilot proyek kita. Di sini, 72,8% sambungan tidak aktif. Ironisnya, kondisi ini terjadi meskipun wilayah ini ditopang oleh instalasi pengolahan air IPA berkapasitas besar. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Terakhir, di Kelurahan Pobundayan, 68,5% sambungan tidak aktif. Data kami menunjukkan wilayah ini memiliki riwayat panjang gangguan teknis yang berulang, menandakan masalah kronis yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Identifikasi hotspot kritis ini menegaskan urgensi dari proyek perubahan ini. Ini bukan lagi soal membangun infrastruktur baru, tetapi tentang bagaimana mengelola, memonitor, dan mengintervensi aset yang sudah ada secara efektif. Inilah peran sentral yang akan dijalankan oleh sistem SIM-SPAM. Kekuatan utama dari SIM-SPAM terletak pada kemampuannya untuk melakukan integrasi. Sistem ini dirancang untuk menggabungkan data operasional dan data kualitas air, demi mewujudkan sebuah manajemen layanan yang jauh lebih efisien dan efektif. Integrasi ini secara langsung memberikan 4 manfaat fundamental. Pertama, data operasional menjadi terpusat. Kedua, kita dapat memantau kualitas air secara real time. Ketiga, terwujudnya sistem pengaduan pelanggan yang terintegrasi dan responsif. Dan yang terpenting, keempat, adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan data kinerja yang terbuka dan terukur, pengelolaan layanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Inilah esensi dari SIM-SPAM. Menyatukan data yang terpisah untuk menciptakan manajemen yang lebih baik, layanan yang lebih responsif, dan tata kelola yang lebih akuntabel.
Keberhasilan sebuah proyek ditentukan oleh kekuatan kolaborasinya. Oleh karena itu, kami telah memetakan para pemangku kepentingan utama yang mendukung proyek Simespam. Pertama, promotor, yaitu Bapak Wali Kota Kota Mobagu selaku mentor, Sekretaris Daerah, dan Bappelit Bangda. Peran mereka adalah sebagai pendorong utama yang memberikan legitimasi kebijakan dan dukungan strategis untuk keberlangsungan proyek. Kedua, Defender. Mereka adalah staf teknis PUPR, para operator spam, dan masyarakat penerima layanan. Keterlibatan aktif mereka melalui pelatihan dan sosialisasi adalah kunci utama untuk memastikan sistem ini diadopsi dan digunakan secara optimal. Mitra strategis, yaitu Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado. Peran mereka sangat krusial sebagai penyedia data kualitas air yang valid, yang menjadi jaminan akurasi dan kredibilitas data di dalam sistem kami. Dengan sinergi yang kuat, dapat membangun sebuah fondasi kolaborasi yang kokoh untuk keberhasilan proyek ini. Proyek Simespam ini kami laksanakan berdasarkan tahapan yang jelas dan terukur yang terbagi ke dalam 3 tahapan utama. Tahap jangka pendek selama 4 bulan. Pada fase ini, kami telah sukses mengembangkan dan melakukan uji coba prototip Simespam yang fungsional di 4 wilayah layanan prioritas, yaitu Spam Kobo Kecil, Poyowa Besar, Mobalang, dan Poyowa Kecil. Tahap jangka menengah untuk 1 tahun ke depan. Fokus kami adalah mengimplementasikan sistem Simespam secara penuh di seluruh wilayah, menyusun SOP resmi, dan mengintegrasikan data kualitas air dari BSPJI Manado secara berkelanjutan. Jangka panjang, dalam 2 tahun atau lebih, tujuan kami adalah mencapai dampak yang terukur. Kami menargetkan peningkatan jumlah sambungan aktif minimal 20%, membentuk unit kerja permanen untuk operasional Simespam, serta menjalin kerjasama strategis dengan PDAM Kabupaten Bolang Mongondo. Untuk mewujudkan tujuan proyek, kami telah menyusun sebuah roadmap implementasi jangka pendek yang terukur dan realistis. Roadmap ini memandu langkah kita dalam beberapa bulan ke depan, yang terbagi ke dalam 3 fase utama. Fase pertama adalah persiapan tim, yang dijadwalkan pada periode Juni hingga Juli. Di tahap fundamental ini, kita akan fokus pada pembentukan tim efektif melalui SK resmi, melaksanakan rapat koordinasi awal, dan menyusun desain proses bisnis yang komprehensif sebagai landasan kerja. Memasuki Juli hingga September, kita beralih ke fase pengembangan prototipe. Tim teknis akan bekerja untuk mendesain arsitektur sistem, mengembangkan dashboard prototipe yang fungsional, dan yang terpenting, melakukan integrasi data awal dari berbagai sumber untuk menghidupkan sistem. Puncaknya adalah fase uji coba implementasi yang akan berlangsung dari September hingga Oktober. Di sini, prototipe akan diimplementasikan di 4 lokasi prioritas. Ini adalah momen krusial di mana kita juga akan memberikan pelatihan kepada petugas lapangan dan secara aktif mengumpulkan umpan balik pengguna untuk penyempurnaan. Dari persiapan tim yang solid, pengembangan prototipe yang fungsional, hingga uji coba di lapangan, roadmap ini memastikan bahwa setiap langkah terencana dengan matang. Ini adalah jalur konkret kita untuk mengubah ide menjadi solusi yang teruji dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut kami sajikan dokumentasi dari setiap milestone jangka pendek yang telah berhasil kami laksanakan sebagai bukti dari pelaksanaan proyek perubahan ini. Kita awali dari masa persiapan. Milestone pertama adalah mendapatkan persetujuan proyek. Tahap ini diawali dengan koordinasi internal langsung bersama Bapak Wali Kota Kota Mobagu dalam kapasitas beliau sebagai mentor proyek perubahan untuk memaparkan usulan dan tujuan proyek.
Hasil dari koordinasi tersebut kemudian diformalkan melalui penandatanganan surat persetujuan mentor yang memberikan landasan dan legitimasi awal untuk pelaksanaan proyek ini. Setelah mendapatkan persetujuan, milestone selanjutnya adalah membentuk tim kerja. Kami telah melaksanakan rapat koordinasi pembentukan tim efektif untuk menyamakan persepsi, membagi peran, dan menyusun langkah kerja awal. Tim kerja ini kemudian diresmikan melalui penerbitan surat keputusan SK, tim efektif. Untuk memastikan kecepatan informasi, SK ini juga langsung didistribusikan secara digital kepada seluruh anggota tim yang terlibat. Dengan diperolehnya persetujuan mentor dan telah terbentuknya tim efektif yang resmi, maka seluruh target pada masa persiapan telah berhasil kami laksanakan. Ini menjadi fondasi yang kokoh untuk kami melangkah ke tahap selanjutnya. Melanjutkan laporan pelaksanaan dari masa persiapan, berikut adalah dokumentasi dari milestone ketiga dan keempat. Milestone ketiga adalah pelaksanaan rapat tim efektif. Pada tanggal 2 Juli 2025, kami telah melakukan penyusunan desain proses bisnis secara mendetail, sekaligus melakukan pembagian komposisi kerja tim. Rapat ini menjadi cetak biru teknis bagi alur kerja proyek. Milestone keempat adalah langkah yang sangat krusial, yaitu menggalang dukungan penuh dari seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal. Dukungan ini adalah kunci untuk memastikan kelancaran dan keberterimaan proyek. Seperti yang terdokumentasi, kami telah berhasil memperoleh dukungan resmi dari Wali Kota Kota Mobagu, dukungan dari Sekretaris Daerah, serta dukungan dari berbagai pihak lain yang kami peroleh melalui serangkaian audiensi dan pertemuan. Semua dukungan ini juga telah kami formalisasikan dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan terkait dengan tersusunnya desain proses bisnis. Dan diperolehnya dukungan yang solid dari semua lini, maka seluruh rangkaian milestone pada masa persiapan telah berhasil kami tuntaskan. Fondasi proyek telah dibangun dengan kokoh, siap untuk melangkah ke tahap pengembangan prototipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Dr. Weni Gaib SPM, Wali Kota Kota Mobagu. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi implementasi proyek perubahan, monitoring, dan evaluasi peningkatan pelayanan air bersih Kota Kota Mobagu melalui SIMESPAM pada pelatihan pimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-8 tahun 2025. SIMESPAM adalah model sistem informasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan air minum di Kota Kota Mobagu. Selain itu, SIMESPAM bertujuan mewujudkan monitoring dan evaluasi layanan air bersih yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SPAM di Kota Kota Mobagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai langkah terakhir yang menutup rangkaian masa persiapan, kami akan melaporkan milestone kelima. Milestone kelima adalah dilaksanakannya diskusi penetapan dashboard, fitur, dan desain. Dalam sesi kerja teknis ini, tim berkumpul untuk memfinalisasi secara spesifik bagaimana tampilan dashboard, apa saja fitur-fitur kunci yang akan dikembangkan, serta seperti apa desain antarmuka yang paling efektif bagi pengguna. Sesi diskusi ini menjadi jembatan antara tahap perencanaan dan tahap pengembangan. Dengan ditetapkannya desain dan fitur, maka seluruh rangkaian milestone pada masa persiapan telah berhasil kami laksanakan secara tuntas. Fondasi proyek telah siap, dan kami melangkah maju ke tahap selanjutnya. Setelah seluruh fondasi pada masa persiapan selesai, kami melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu masa pelaksanaan proyek perubahan. Tahap ini kami awali dengan milestone pertama, pengembangan prototipe. Aktivitas pertama adalah pembuatan dashboard prototipe. Seperti yang terdokumentasi, tim teknis telah berhasil membangun sebuah aplikasi fungsional yang mampu mengintegrasikan data awal dari berbagai sumber yang relevan sesuai dengan desain yang telah disepakati. Segera setelah prototipe awal terbentuk, kami langsung mengadakan sesi sosialisasi awal kepada para stakeholder internal. Sesi ini melibatkan unsur manajemen dan para teknisi SPAM untuk memperkenalkan sistem, alur kerja, dan manfaat yang akan diperoleh. Dengan selesainya pembuatan dan sosialisasi awal ini, maka milestone pengembangan prototipe telah berhasil kami tuntaskan. Proyek ini telah bertransformasi dari sebuah konsep di atas kertas menjadi sebuah aplikasi nyata yang siap untuk diuji. Coba lebih lanjut di lapangan. Melanjutkan laporan dari masa pelaksanaan proyek, milestone kedua adalah kegiatan yang sangat fundamental, yaitu pointing jaringan distribusi. Langkah ini adalah tentang menghubungkan sistem digital kita dengan realitas fisik di lapangan. Tim kami telah turun langsung ke setiap wilayah pilot untuk melakukan pendataan dan pemetaan ulang sambungan rumah satu persatu. Seperti yang terdokumentasi, setiap sambungan diambil fotonya, dicatat titik koordinat GPS-nya secara presisi, dan yang terpenting, status aktualnya diverifikasi langsung di lokasi. Hasil dari kegiatan pointing ini adalah sebuah basis data yang akurat dan telah terverifikasi di lapangan. Kini, kami memiliki database sambungan rumah yang terpetakan secara geografis, lengkap dengan nama pelanggan dan titik koordinatnya. Ini adalah tulang punggung
dari fitur pemetaan di dalam dashboard SIMESPAM. Kegiatan pointing jaringan distribusi ini adalah jembatan krusial yang memastikan data di dalam sistem kami bukanlah sekadar angka, melainkan cerminan akurat dari kondisi nyata. Dengan fondasi data yang kuat inilah, analisis dan monitoring yang kami lakukan menjadi valid dan dapat diandalkan. Melanjutkan laporan pelaksanaan proyek, milestone ketiga berfokus pada penerjemahan desain proses bisnis menjadi sebuah alur kerja teknis yang konkret. Ini adalah tahap pembuatan diagram alur operasi software. Tim telah melaksanakan sesi kerja intensif untuk menyusun dan mengkoordinasikan diagram alur operasi software. Diagram ini berfungsi sebagai peta jalan teknis yang merinci setiap langkah interaksi pengguna dengan sistem. Setiap langkah divalidasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan. Dengan tersusunnya diagram alur operasi ini, tim pengembang memiliki panduan yang jelas dan terstruktur untuk membangun prototipe. Milestone ini telah berhasil kami selesaikan, memastikan bahwa fondasi logika dan alur kerja aplikasi SIMESPAM dibangun dengan kokoh sebelum proses coding dimulai. Berdasarkan diagram alur yang telah final, tim pengembang mulai menerjemahkan desain menjadi aplikasi yang fungsional. Proses intensif dari coding dan pengembangan fitur, di mana setiap modul sistem mulai dibangun. Milestone pembuatan software ini telah berhasil kami tuntaskan sesuai jadwal. Proses ini secara sukses mengubah seluruh perencanaan dan desain menjadi sebuah produk digital yang nyata dan siap untuk diuji coba. Fondasi teknis dari aplikasi SIMESPAM telah berhasil kami bangun. Uji coba software. Kami dengan bangga melaporkan bahwa aplikasi SIMESPAM telah aktif dan dapat diakses melalui alamat web resmi pemerintah kota. Seperti yang dapat Anda lihat, saat ini aplikasi sedang kami jalankan secara aktif. Tim di lapangan sedang melakukan proses penginputan dan validasi data langsung ke dalam sistem. Semua fitur yang telah kami bangun kini sedang diuji dalam kondisi nyata di 4 lokasi pilot. Untuk mendukung kelancaran uji coba ini, kami juga telah melaksanakan sesi briefing dan pelatihan bagi tim lapangan. Mereka adalah ujung tombak yang saat ini sedang menggunakan aplikasi untuk memvalidasi data dan melaporkan temuan. Dalam sesi ini, kami memastikan seluruh tim memahami alur kerja dan siap untuk bertugas. Sebagai bagian tak terpisahkan dari tahap uji coba yang sedang berlangsung, kami juga melaksanakan langkah terakhir dari masa pelaksanaan, yaitu evaluasi dan pemeriksaan keandalan SIMESPAM. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan sistem benar-benar siap sebelum diluncurkan secara penuh. Kami menguji semuanya, mulai dari kemudahan akses di halaman login hingga keandalan output data, untuk menjamin kualitas dan kepuasan pengguna. Seluruh hasil, capaian, dan temuan selama masa pelaksanaan proyek telah kami laporkan secara langsung kepada Bapak Wali Kota selaku mentor. Sesi konsultasi ini menjadi momen penting untuk menerima masukan, saran, dan arahan strategis beliau demi keberlanjutan proyek di masa depan. Langkah ini kami awali dengan persiapan yang matang. Seperti yang terdokumentasi, kami telah melaksanakan rapat persiapan sosialisasi. Dalam rapat ini, tim merancang seluruh detail acara, mulai dari konten presentasi, daftar undangan, hingga susunan acara untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya adalah penyiapan lokasi kegiatan. Tim secara langsung mempersiapkan ruang acara, menata tempat duduk untuk para undangan, dan memasang spanduk serta materi pendukung lainnya. Ini menunjukkan komitmen dan kerjasama tim dalam menyukseskan acara puncak ini. Dan sebagai bukti final dari tahap persiapan acara puncak, kami telah mendokumentasikan proses pengiriman undangan resmi untuk kegiatan sosialisasi dan launching SIMESPAM. Dalam acara ini, kami telah melakukan demonstrasi dan running test aplikasi SIMESPAM secara langsung di hadapan seluruh undangan. Kami memaparkan bagaimana sistem ini akan mereformasi tata kelola air, mulai dari monitoring real-time hingga penanganan keluhan yang lebih cepat dan transparan. Dengan telah dilaksanakannya sosialisasi dan launching ini, maka seluruh rangkaian proyek perubahan jangka pendek secara resmi telah tuntas kami laksanakan dan kami persembahkan untuk publik. Melalui SIMESPAM. Baik, dengan hitungan 10, 3, 2, 1. Proses evaluasi ini kami lakukan secara langsung dengan menggunakan dashboard SIMESPAM yang telah terisi data real-time dari lapangan. Kami menganalisis secara komprehensif, mulai dari kinerja layanan dalam bentuk grafik, pemetaan jaringan secara spasial, hingga data administratif yang mendetail.
Dan sebagai bukti akhir dari kemampuan sistem dalam masa evaluasi, kami sajikan milestone kedua dan terakhir, fungsionalitas pelaporan. Sebuah sistem yang baik tidak hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga menyajikannya kembali dalam format laporan yang berguna. Sebagai bagian akhir dari milestone pelaporan, kami tidak hanya fokus pada output data dari sistem, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan alih pengetahuan. Ini kami wujudkan melalui pembuatan dokumentasi sistem yang komprehensif. Untuk itu, kami telah berhasil menyusun sebuah SimSPAM Handbook. Ini adalah sebuah panduan pengguna yang dirancang untuk memudahkan operator baru di masa depan dalam memahami dan mengoperasikan sistem secara mandiri. Proyek SimSPAM tidak berhenti pada tahap uji coba. Justru, ini adalah awal dari sebuah transformasi jangka panjang. Berikut adalah roadmap yang akan memandu evolusi sistem ini menjadi lebih luas, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan. Dimulai bulan ini, Oktober 2025, hingga tahun 2026, kita memasuki fase ekspansi sistem. Fokus kita adalah membawa sistem ini ke skala penuh. Ini mencakup implementasi di seluruh wilayah layanan spam, pengembangan fitur-fitur lanjutan, serta penyusunan SOP resmi untuk semua operator. Pada tahun 2026, kita akan memperkuat ekosistem data melalui integrasi data berkala. Kami akan melakukan sinkronisasi data rutin dengan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado, mengembangkan portal publik yang aktif untuk transparansi, dan memberikan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapabilitas seluruh operator. Sebuah lompatan besar akan kita lakukan pada tahun 2027 dengan pengembangan sistem prediktif. Tujuannya adalah mengubah sistem dari sekadar memonitor menjadi mampu memprediksi. Ini akan dicapai melalui fitur Early Warning System, pembentukan unit khusus monitoring dan evaluasi spam, dan penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan. Untuk menjamin keberlangsungan dalam jangka panjang, di tahun 2027 kita juga akan fokus pada kerja sama strategis. Kami akan merumuskan pola kerja sama pengelolaan dengan PDAM Bolaang Mongondo untuk memastikan profesionalisme dan keberlanjutan layanan bagi seluruh masyarakat. Roadmap ini menegaskan komitmen kita. SimSPAM dirancang untuk terus tumbuh, dari sistem operasional menjadi platform data terintegrasi hingga menjadi sistem cerdas yang dilembagakan secara profesional. Inilah visi kami untuk masa depan layanan air bersih di Kota Mobagu. Inilah wujud dari aplikasi kunci SimSPAM, sebuah platform tunggal yang dirancang untuk mengintegrasikan data-data krusial dan menyajikannya melalui fitur-fitur yang cerdas dan fungsional. Simba mo kodungkul kong kopiaan. Setelah melalui seluruh tahapan yang telah direncanakan, kami dengan bangga melaporkan bahwa proyek perubahan ini telah berhasil dalam 3 capaian utama. Pertama adalah terwujudnya aplikasi fungsional. Kami telah berhasil membangun perangkat lunak SimSPAM berbasis web yang kini telah beroperasi penuh dan dapat diakses oleh publik. Capaian kedua adalah diperolehnya dukungan penuh. Proyek ini telah mengantongi dukungan resmi dari seluruh pemangku kepentingan kunci, mulai dari Bapak Wali Kota dan Sekretaris Daerah, hingga para camat dan kepala desa atau lurah. Dan capaian ketiga yang sangat strategis adalah akselerasi kemitraan.
kami berhasil mempercepat pencapaian milestone jangka menengah yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BSPJI Manado dan telah dimulainya inisiasi kerjasama dengan PDAM Bolang Mongondo. Sebagai rangkuman akhir, berikut adalah poin-poin utama keberhasilan yang telah dicapai dalam proyek perubahan SIMESPAM. Pertama, solusi tepat sasaran. Proyek ini berhasil mengatasi akar masalah yang sesungguhnya, yaitu kelumpuhan sistem informasi yang manual dan reaktif. Inovasi SIMESPAM sebagai dashboard digital terintegrasi terbukti menjadi solusi yang efektif untuk masalah fundamental ini. Kedua, capaian konkret. Kami berhasil memenuhi seluruh target jangka pendek, yang puncaknya adalah aplikasi SIMESPAM berbasis web yang telah sukses diuji coba di 4 lokasi prioritas. Lebih dari itu, kami telah mencapai transformasi fundamental dalam cara kerja. Dari reaktif menjadi proaktif, dari asumsi menjadi pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas secara signifikan. Ketiga, kunci keberhasilan. Keberhasilan ini tidak akan dekat tercapai tanpa adanya kolaborasi dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder. Mulai dari pimpinan daerah, jajaran dinas PUPR, instansi terkait, hingga tokoh masyarakat. Strategi komunikasi yang efektif telah membangun fondasi yang kokoh untuk implementasi. Proyek ini telah berhasil meletakkan dasar reformasi sistem pengelolaan air bersih yang modern dan efisien di Kota Mobagu, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup 18.269 keluarga berpenghasilan rendah. Sebagai langkah selanjutnya, aplikasi SIMESPAM akan segera didaftarkan di Komdigi dan dikonsultasikan dengan BSSN untuk menjamin legalitas dan keamanan sistem. Keberhasilan proyek perubahan ini adalah sebuah momentum untuk menjamin keberlanjutan dan mengoptimalkan manfaatnya. Kami merekomendasikan 4 langkah strategis sebagai rencana tindak lanjut ke depan. Pertama, implementasi penuh dan pelembagaan sistem. Aksi selanjutnya adalah melanjutkan implementasi SIMESPAM di seluruh wilayah layanan. Untuk keberlanjutannya, kami merekomendasikan pembentukan unit kerja permanen yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem. Kedua, penguatan regulasi dan standar operasi. Kami merekomendasikan untuk segera menyusun dan mengesahkan regulasi pendukung agar SIMESPAM menjadi sistem monitoring resmi. Ini harus diikuti dengan pembuatan dan sosialisasi SOP yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan konsistensi penggunaan oleh seluruh staf. Ketiga, pengembangan kemitraan strategis. Kami merekomendasikan untuk memformalkan kerjasama jangka panjang dengan BSPJI Manado untuk integrasi data kualitas air, serta merealisasikan kerjasama dengan PDAM Kabupaten Bolang Mongondo untuk transfer pengetahuan dan peningkatan mutu layanan. Dan keempat, membangun budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Sistem ini harus terus berkembang. Kami merekomendasikan untuk menjalankan evaluasi berkala berdasarkan umpan balik pengguna, serta mengagendakan pelatihan rutin bagi staf agar siap beradaptasi dengan pengembangan fitur baru di masa depan. 4 rekomendasi ini, implementasi penuh, regulasi yang kuat, kemitraan strategis, dan budaya inovasi adalah pilar yang akan memastikan SIMESPAM menjadi sebuah sistem yang hidup, berkelanjutan, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mobagu. Terima kasih. Proyek SIMESPAM ini berhasil dalam aspek manajemen dan digitalisasi. Namun, secara bersamaan, ia juga mengungkap adanya krisis operasional mendesak terkait keamanan air minum. Pembelajaran kunci dari proyek ini dapat kami kategorikan ke dalam 2 domain utama. Pertama, dari aspek manajerial dan strategis, kami belajar bahwa memprioritaskan sistem informasi di atas pembangunan fisik adalah kunci untuk mengatasi kelumpuhan sistem. Kepemimpinan harus mampu menjadi jembatan antara legitimasi top-down dan pemberdayaan bottom-up. Mengelola perubahan secara efektif berarti mengubah resistensi menjadi rasa kepemilikan atau ownership. Dan pentingnya manajemen risiko yang proaktif serta advokasi anggaran berbasis return on investment. Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah pembelajaran dari aspek teknis dan operasional kualitas air. Proyek ini mengungkap bahwa kegagalan proses disinfeksi adalah akar penyebab utama dari krisis kualitas air yang terjadi. Ada bahaya dari optimasi proses yang parsial, di mana terjadi konflik antara target kejernihan air dengan sisa residu kimia yang aman. Regulasi yang lebih ketat
ternyata dapat berfungsi sebagai alat diagnosis masalah yang sangat ampuh. Dan yang terpenting, semua ini mengarahkan kami pada perlunya rekomendasi aksi korektif yang murni berbasis data. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali esensi dari proyek perubahan ini. SIMESPAM bukan sekadar alat digital, melainkan wujud reformasi tata kelola air yang berkeadilan dan berkelanjutan. Inilah visi transformasi layanan air bersih Kota Mobagu. Ini adalah wujud komitmen Kota Mobagu untuk menjadi kota layanan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin melalui inovasi teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan sistem penyediaan air minum. Mari bersama mewujudkan akses air bersih yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Kota Mobagu. Terima kasih. Syukur Mu'anto.